adik-adik. Shalom. Shalom papi mami, mbak suster, kakak-kakak dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa hari ini. Yuk semuanya mari sebelum kita beribadah, mainannya boleh diletakin, tidak ada yang main-main lagi karena kita mau memuji, kita mau menyembah dan kita mau melompat buat nama Tuhan. Mari semuanya untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, tutup matamu, kita mau berdoa sebelum kita beribadah. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan berkati ya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang sudah siap memuji Tuhan boleh sama-sama katakan yes. Oke. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Ke kiri. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day dancing, dancing in the light of the Lord. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dancing in the light. Sekali lagi. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Dance, 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 dance in the light. Sama-sama melompat ya. Jump, 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 jump in the light. Mari melompat. Yes. Jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of the Lord. Jumping in the light. Sekali lagi. Jumping in the light of the Lord. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan yes. Yes. Kita semua siap untuk menari bersama Tuhan Yesus. Amin. Yang sudah siap menari sama-sama katakan haleluya. 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 Sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya.
pujian yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Semuanya boleh duduk kembali. Boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan sebelum kita dengarkan isi hati Tuhan. Mari tutup matamu. Bapa, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Hari ini sebelum kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau menyembah dan kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan yang selidiki hati kami, setiap hati kami Tuhan. Biarlah Kau boleh temukan kami menjadi anak-anak yang setia Tuhan sampai akhir. Mari tutup matamu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari tutup matamu, sama-sama menyembah, katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari tutup matamu, sama-sama katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari menyembah Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat kedua tanganmu, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Sama katakan, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik. Kita datang di hadapan Tuhan sekali lagi, kita menyembah nama Tuhan. Kami angkat hati kami ya Roh Kudus. Kami menyembah namamu ya Tuhan. Biarlah mengalir hadiratmu, mengalir kebaikanmu ya Mari penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi bejana kami dengan hadirat-Mu ya Allah. Angkat hatimu adik-adik, sembah Dia. Biar Kau disenangkan ya Roh Kudus, Kau disukakan ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam diri kami. Itulah Tuhan yang membantu kami menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapa, kami mau duduk diam Tuhan. Mari ajar kami Tuhan hari ini untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa, kami minta Tuhan tutup bungkus hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam kami, membuat firman Tuhan ini boleh merema dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya dan menyukakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kakak boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster dan kakak-kakak semuanya yang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Hari ini kakak mau cerita sebuah firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik boleh siapkan tempat yang terbaik, boleh duduk dulu. Yang masih rebahan yuk boleh duduk dulu, kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Dan lebih bagus lagi kalau adik-adik yang sudah bisa menulis atau boleh minta papa mamanya bantu tulis cerita firman Tuhan hari ini. Biar kita boleh semakin mengerti tentang firman Tuhan ini, amin. Adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap boleh sekali lagi tulis di komen chat, boleh katakan siap Kak. Oke, luar biasa. Hari ini kakak mau cerita tentang satu firman Tuhan yang berjudul Api yang Menguduskan. Adik-adik tahu gak sih apa artinya kekudusan? Ada yang tahu? Yang tahu sekali lagi boleh tulis di komen chat. Katakan apa sih artinya kekudusan itu? Yuk sama-sama kita mau belajar ya adik-adik. Jadi kekudusan itu artinya terpisahkan dari dosa. Apa sih Kak maksudnya? Maksudnya adalah hal yang kudus itu tidak bisa bergabung dengan yang namanya dosa adik-adik. Jadi yang namanya hidup kudus adalah hidup melakukan apa yang Tuhan mau dan menjauhkan diri dari dosa. Amin. Hari ini kakak mau kasih satu ilustrasi. Kita mau sama-sama belajar tentang apa sih yang artinya terpisahkan dari dosa. Apa sih yang dimaksud dengan kekudusan? Nah, adik-adik boleh lihat di sini, kakak ada siapin object lesson atau kakak siapin ilustrasi biar kita sama-sama bisa ngerti apa maksudnya. Jadi adik-adik kakak siapin ada gelas yang isinya kosong. Nah, ini melambangkan hidup kita adik-adik.
Waktu kita lahir ke dunia ini, waktu kita ada, kita seperti gelas yang masih kosong ini. Nah, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Tuhan untuk memimpin hidup kita, Tuhan itu kakak lambangkan sebagai air mineral ini. Yang bening, putih, bersih, inilah Tuhan dan kekudusannya. Waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sedang memasukkan atau melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang terjadi adalah Tuhan ada dan tinggal di dalam hidup kita dan di dalam hati kita. Dan kekudusannya memenuhi hidup kita yang tadinya kosong, sekarang dipenuhi dengan kekudusan Tuhan, dipenuhi dengan pribadi Tuhan. Seiring berjalannya waktu kita bertumbuh dewasa, bertumbuh besar adik-adik dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak tahan dan terus ingin melakukan dosa. Apa sih yang terjadi waktu kita melakukan dosa lewat hidup kita yang sudah dipenuhi dengan kekudusan Tuhan? Dosa itu kakak lambangkan sebagai minyak ini. Ini adalah minyak kotor ya adik-adik yang udah dipakai untuk goreng ikan asin. Jadi ini melambangkan dosa, setiap hal-hal buruk yang kita lakukan, kita mengumpat, kita marah-marah sama orang tua, kita melakukan juga berbohong atau mencuri atau apapun. Saat kita melakukan dosa dan dosa itu masuk dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Nah, adik-adik boleh lihat ke sini. Ternyata dosa yang kita lakukan dan kekudusan Tuhan yang sudah tinggal dalam hidup kita itu tidak bisa bersatu adik-adik. Lihat, minyak dan airnya terpisah. Karena apa? Karena kekudusan Tuhan dan dosa tidak pernah bisa bersatu. Jadi saat kita memilih untuk hidup di dalam Tuhan, saat kita memilih untuk mengundang Tuhan masuk dalam diri kita, Tuhan ada sebagai air, dan waktu kita memasukkan dosa dalam hidup kita, kekudusan Tuhan dan dosa itu tidak bisa berjalan bersama-sama. Nah, itulah yang diartikan terpisah dari dosa. Nah, sekarang kakak mau ajarin adik-adik satu kisah firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat. Nah, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik. Sebelum itu kita mau baca ayat kita hari ini, oke? Sama-sama 1 Petrus 1 ayat 16, sama-sama 3, 2, 1. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan kasih kita perintah, kita harus hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Adik-adik boleh hafalin ayat ini dan mengerti ayat ini bahwa kita harus hidup kudus adik-adik. Kita mau belajar tentang satu kisah firman Tuhan yang diambil dalam kitab Imamat, yaitu tokohnya adalah Nadab dan Abihu. Ada yang tahu dan pernah dengar tentang Nadab dan Abihu? Ada yang udah pernah baca di dalam Alkitab? Nah, hari ini kita mau belajar dari dua tokoh ini. Apa sih yang dia lakukan? Jadi adik-adik, Nadab dan Abihu ini adalah anak dari Harun. Siapa yang tahu Harun? Nah, Harun ini adalah saudara daripada Musa, Nabi Musa. Jadi Harun ini sudah diangkat menjadi imam besar, imam yang melayani di Bait Allah. Nah, Nadab dan Abihu ini adalah anak dari Harun. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu adik-adik? Jadi Nadab dan Abihu itu bekerja sebagai imam. Jadi mereka bertugas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi dalam pelayanannya, apakah Nadab dan Abihu melakukan hal yang benar? Jawabannya tidak. Apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu? Yang pertama, dia mempersembahkan api asing. Apinya tidak diambil dari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka mengambil api yang seharusnya tidak dipersembahkan di tempat itu. Selanjutnya juga mereka mempersembahkan kemenyan di atas mezbah, padahal harusnya itu dilakukan oleh imam besar. Mereka melakukan hal yang tidak diperbolehkan.
Lebih dari itu, mereka juga saat melayani, mereka minum minuman keras adik-adik, mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi pada hari itu mereka berdiri mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Sebagai aturan Tuhan, sumber apinya itu harusnya dari mezbah bait Allah. Tapi mereka melanggar aturan itu dan mengambil api yang lain. Dan apa sih yang terjadi waktu mereka melakukan hal ini? Dan saat mereka mempersembahkan persembahan di atas mezbah Tuhan, api Tuhan turun dan membakar mereka berdua sampai habis. Kenapa sih bisa seperti ini? Kan Nadab dan Abihu itu memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Kan mereka adalah imam yang melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak senang dan malah membakar mereka? Karena mereka melakukan hal ini dengan melanggar aturan Tuhan adik-adik. Jadi aturan-aturan yang sudah dikasih Tuhan mereka langgar semuanya. Memang benar mereka mempersembahkan korban. Memang benar mereka melayani sebagai imam. Tetapi apa yang mereka bawa di hadapan Tuhan tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu Tuhan menunjukkan amarahnya dan membakar habis Nadab dan Abihu. Apa yang terjadi dalam hidup mereka? Akhirnya mereka berdua meninggal adik-adik, mereka mati karena mereka melakukan apa yang tidak disukai Tuhan. Begitulah kisah Nadab dan Abihu. Kita mau belajar adik-adik dari kehidupan Nadab dan Abihu. Dari apapun yang mereka lakukan, kita mau tahu satu hal bahwa apa sih yang kita belajari dari cerita hari ini. Yang pertama adalah bawa persembahan yang benar. Kenapa kita harus membawa persembahan yang benar adik-adik? Kita lihat Nadab dan Abihu. Meskipun dia melakukan hal yang benar, dia melayani Tuhan. Dia mempersembahkan persembahan dan korban. Tapi Tuhan tidak berkenan karena dia membawa persembahan yang salah. Begitu juga dengan kita. Apa sih Kak maksudnya mempersembahkan persembahan yang benar? Emang ada ya persembahan yang salah? Padahal kan sama-sama kasih Tuhan. Ada adik-adik, contohnya misalnya saat kita datang beribadah. Siapa adik-adik yang datang waktu beribadah, mau mencari Tuhan, datang ke gereja untuk diberkati. Ada juga yang pengen datang ke gereja biar disembuhkan. Ada juga yang pengen datang ke gereja biar dapat hikmat dan bisa pinter. Bener gak ya kayak gitu? Gak salah adik-adik, tapi yang lebih benar adalah saat kita datang beribadah kepada Tuhan, harusnya kita datang karena kita mengasihi Tuhan. Dan itulah harusnya alasan paling utama mengapa kita datang dan beribadah kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Selanjutnya, contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya apa sih Kak maksudnya mempersembahkan persembahan yang salah? Contohnya, pernah nggak adik-adik ada di suatu masa di mana adik-adik pengen membantu orang tua atau papa mama? Misalnya kita datang kepada papa, Papa kayaknya papa hari ini capek banget ya, aku mau pijetin dong. Tapi nanti abis aku pijetin papa kasih aku 5.000 ya, soalnya aku mau beli permen. Jadi apa yang dilakukan ini bukan karena dia mengasihi papanya, bukan karena dia lihat papanya lelah habis bekerja, tapi karena dia membutuhkan uang dan itu tidak berkenan. Dalam kehidupan kita lainnya, misalnya kita mau bantuin mama karena kita mau mama berikan kita uang lagi. Mama, aku mau bantuin mama dong masak, aku mau dong potong-potong cabai, potong-potong sayuran. Tapi nanti kalau sudah selesai mama beliin aku mainan yang ini ya. Soalnya aku mau. Nah itu dilakukan bukan karena mengasihi papa mama. Tetapi karena ada motivasi yang lain. Pengen dapat hadiah. Contoh lain misalnya adik-adik yang melayani Tuhan, kakak-kakak, papa mama. Kita datang di hadapan Tuhan, membawa persembahan, korban. Misalnya kita
bernyanyi bagi Tuhan, misalnya kita bermain alat musik bagi Tuhan, apakah itu karena kita mengasihi Tuhan atau karena kita ingin menunjukkan diri kita kepada orang lain? Nah, hal-hal yang kayak gini seringkali terjadi adik-adik dalam hidup kita. Dan kadang kita gak sadar ya, kita pikir kita mempersembahkan semua yang baik di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan gak berkenan sama hal yang seperti ini. Karena itu kita mau belajar sama-sama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dalam cerita hari ini? Yang kedua yaitu kita harus belajar untuk hidup kudus. Siapa yang mau belajar hidup kudus? Angkat tangannya. Luar biasa. Jadi adik-adik, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 bilang gini. Bapa, kupersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, yang menjadi ibadah yang sejati. Nah, Roma bilang bahwa saat kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, itu berkenan loh di hadapan Tuhan. Gimana sih Kak caranya mempersembahkan tubuh kita? Yang pertama, kita mau pakai tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Caranya dengan tidak berbuat dosa. Tidak kompromi dengan dosa. Katakan tidak sama dosa. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Selain itu, kita juga harus belajar adik-adik untuk mempersembahkan semua hidup kita, tingkah laku kita, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bukan hanya di tempat tertentu atau di gereja. Kak, aku hidup kudusnya cuma di gereja aja. Kalau di rumah mah biasanya aku suka mengambil uang mama karena aku pengen jajan. Itu gak boleh adik-adik. Dimanapun kita berada, kita harus tetap hidup kudus. Apapun keadaannya, kita harus tetap memilih hidup kudus. Oke, adik-adik siap untuk mulai dari hari ini kita belajar hidup kudus? Papa mama, mbak-mbak, mbak suster, semuanya siap? Kita sama-sama belajar untuk hidup kudus. Amin. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Semuanya kita tutup mata, kita datang di hadapan Bapa. Nah adik-adik, kita mau datang di hadapan Tuhan ya sekali lagi. Biarlah kita mau menyembah nama Tuhan, saat penyembahan dinaikkan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kita ya. Biarlah firman ini boleh tinggal tetap dalam kita. Ayo angkat kedua tangannya adik-adik, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan mengajar kami untuk sepenuhnya hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang terbaik. Saat kami datang di hadapan Bapa, kami datang karena kami mengasihi Tuhan. Saat kami melayani karena kami mengasihi Tuhan. Saat kami melakukan sesuatu dalam hidup kami untuk sesama kami, semuanya karena kami mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka. Roh Kudus, mari tercurah bagi hidup kami hari ini. Engkau memenuhi kami sehingga kami mampu melakukannya Tuhan. Adik-adik angkat kedua tangan kita, bawa hati kita. Sama-sama kita mau menyembah nama Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi, katakan segalanya yang ku miliki, sama-sama nyanyikan semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari angkat hatimu sama-sama. Segalanya
Sama-sama kita sembah Tuhan. Ya la 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 la, ya la la la, ya la 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 la, bala bala bala. Ayo adik-adik, kita belajar persembahkan, persembahan dan penyembahan yang terbaik. Kami mengasihi Tuhan, kami mencintai pribadi-Mu, bukan karena apa yang Engkau berikan berkat-berkat-Mu, tapi karena kasih-Mu dalam hidup kami. Adik-adik sembah Tuhan. Jamah kami ya Roh Kudus, jamah adik-adik, jamah papa mama, jamah mbak suster, jamah kami semua, sehingga kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya mau sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, biarlah kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya kan kami bawa Tuhan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Hari ini kami belajar Tuhan untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik, persembahan dan penyembahan yang lahir dari ungkapan hati kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami minta ya Bapa, biarlah firman ini boleh termaterai dalam hati kami, sehingga setiap kali kami menjalani hidup kami Tuhan, kami mau ingat bahwa kami melakukan semuanya untuk Tuhan. Saat kami berada Tuhan di dalam kehidupan kami, di sekolah, di rumah Tuhan, bahkan di gereja Tuhan, kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Kami minta Roh Kudus terus tinggal dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus ingat bahwa kami harus hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, materaikan setiap firman hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama dengan kakak boleh katakan amin. Sebelum pulang adik-adik, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita adik-adik. Kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kau tak undang kita semua bangkit berdiri. Buka kedua tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Papa, mama, mbak suster, kakak-kakak dan semua adik-adik yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan selalu diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, sampai jumpa nanti minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus,
cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.